are you today? I hope you are always in a good situation. Jadi selamat pagi semuanya. Saya berharap kalian dalam keadaan yang baik. So, like you see on this screen about plans and intentions. They are a new material in this first meeting. So pay attention to know more about them, or to know in detail. Keep watching. And before continue, or before learning about plans and intention, you should know about base competence. Let's see. Base competence or in bahasa kompetensi dasar. Jadi kita harus tahu kompetensi dasar apa saja. Oke, yang pertama, the first, menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya di dunia kerja. Perhatikan di sini unsur kebahasaan be going to or would you like to. And then menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang benar dan sesuai konteks di dunia kerja. Jadi pada materi plans and intentions, you should know about base competence. Jadi kalian harus tahu kompetensi dasarnya pada materi ini ada dua kompetensi dasar. And you should also know learning goals atau tujuan pembelajaran. Kalian harus tahu tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. The learning goals of this meeting or the first meeting of plans and intention, you should know 1 and 2. The first or 1, peserta didik dapat melengkapi dialog pendek tentang teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya di dunia kerja. Di sini juga kita harus memperhatikan unsur kebahasaan be going to, would you like to, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang ada di antara dua ini. Then, the last, peserta didik dapat membedakan penggunaan will dan be going to terkait tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Jadi, untuk tujuan pembelajarannya, kalian harus mencapai tujuan pembelajaran yang ada. So, let's move. We should learn about plans and intention. What are they? Apa sih itu mereka? Plans and intention. Let's see. Okay, we should see these pictures. 1, 2, 3, 4. What do you think about these pictures? Apa yang kalian pikirkan tentang gambar-gambar ini? Okay, I have said before that about material, plans and intentions. Jadi ini ada hubungannya, saya sudah katakan sebelumnya tentang materi plans and intention. Jadi ada hubungannya dengan materi kita. But before continue, do you know about this place? I think some of you have know about this place. First, this is Bali. In Bali, this is about Taj Mahal, and in Korea and sama in luar negeri juga. I forget the place, what the place is ya. Jadi tapi pada dasarnya ini tempat yang ada di luar negeri. Everyone has a plan or has intention to make a plan or to do something that he or she want. Jadi
setiap orang pasti memiliki rencana atau memiliki sesuatu yang dia, baik dia perempuan atau dia laki-laki, yang dia ingin lakukan. So the first pasti jika if we want to go to Bali, so we can arrange our schedule, or we should have a plan. Nah, jadi ketika kita misalnya yang pertama ini ke Bali, pasti kita membuat rencana atau dalam hal ini memiliki jadwal kapan kita ke sana. Atau sometimes we just say I want to go to Bali. Saya ingin pergi ke Bali. Just saying without thinking that we should go there. Jadi atau we have to go there. Jadi terkadang kita hanya mengatakan saja tanpa harus kita mau pergi ke sana. So about plans and intention, berarti di sini kita plans merupakan rencana, sedangkan intention ini adalah niat atau keinginan kita. Jadi antara rencana dan keinginan pasti ada namanya sebuah kegiatan yang pasti akan kita lakukan di waktu yang akan datang. So to know in detail or to know more what they are about plans and intention, let's see about the next video. Okay, Have you done the documents? I am so sorry, I forget to bring the documents, sir. How can you do that? The documents are needed at 11:30 am. Before going to office, I take care of my son. He gets fever. I look my watch, it shows 6:45. I leave immediately. Could I go home to take the documents? I'm sorry to hear that. Of course. Thank you, sir. I will come back soon. You're welcome, we will discuss it then. Don't be late. Alright, sir. You have to go now. I will await you in my room. Sure. Okay, from this conversation, we can see, or we can watch about conversation between Paul and Mr. Paul and Mrs. Susie. Jadi pada percakapan ini kita bisa melihat, bahkan tadi kita sudah menonton bagaimana percakapan antara Tuan Paul dan Nyonya Susi ini tentang di dalamnya ada ungkapan expressions of plans and intentions. Jadi ada ungkapan yang merujuk ke plans and intentions. Before going to Saja, office, I like take care of my Mr. son. Paul said, He gets fever. Mr. Paul said I that look my watch. It shows they 6:45. will discuss I leave about immediately. Could I go documents home to that take the documents? Mrs. Susie I'm sorry to hear that. has Of course. Thank you, left sir. at I will come her back home. soon. Jadi You're welcome, we will discuss it then. mereka akan Don't be late. mendiskusikan tentang Alright, sir. proyek mungkin You have pada to go dokumen now. yang ditinggalkan I will await you in oleh my room. Nyonya Susi. Before going to Dan Nyonya office, Susi I take care of my mengatakan son. kembali, He gets segera fever. kembali setelah mengambilnya I look my karena watch. ketinggalan It shows akibatkan 6:45. anaknya I leave immediately. sakit. Jadi Could I kita go bisa home to take the mendengarkan documents? perkataan dari I'm Susi sorry to yang hear that. sebelumnya tadi mengatakan Of bahwa course. I will Thank you, come sir. back I will soon. come Dia back akan soon. segera kembali. You're Itu adalah welcome. salah We will satu contoh tentang ungkapan yang merujuk ke plans and intention. To know more what they are about this expression. So let's move. Okay, next about the definition, expressions of plans and intentions. Jadi kan tentang definisi atau arti dari ungkapan plans and intention. Itu tentang ungkapan rencana atau niat. A plan is a series of steps to be done by achieving goals to be accomplished. An intention is a series of willingness that want to be followed. Jadi
plan atau sebuah rencana, atau dalam hari ini adalah serangkaian langkah untuk dilakukan dengan mencapai tujuan untuk diselesaikan. Sedangkan intention ada rangkaian keinginan yang ingin diikuti. Jadi tentu kalau plan, rencana, berarti memang sudah kita pikirkan matang-matang. Saya rencananya hari ini di sini, hari ini selanjutnya melakukan kegiatan ini dan seterusnya. Sedangkan intention, niat, dalam melakukan rencana itu atau dalam menyusun rencana pasti kita juga memiliki niat. Tapi terkadang niat di sini terkadang nanti ketika kita melihat suatu objek atau suatu hal baru kita niat. Jadi terkadang nanti timbul biar kita tidak menyusun rencana terlebih dahulu. Then let's see. There was something that happened in the future. Jadi rencana atau niat ini terjadi di waktu yang akan datang. As a result, when we try to express plans and intentions, we use longest forms and words that indicate future time. The future time used to form the future will and the future be going to. Jadi ketika kita menggunakan ungkapan tentang rencana dan niat melakukan sesuatu ini, biasanya yang kita gunakan itu kata-kata yang kita gunakan untuk menerangkan kejadian yang terjadi di waktu yang akan datang, dan dua kata-kata tersebut adalah kita menggunakan will and be going to. The two forms are that be going to is used for plans and intention made before the moment of speaking, while will is used to speak the future at the moment of speaking. Jadi perbedaan menggunakan be going to ini dan will lebih kepada be going to digunakan untuk rencana, ungkapan rencana atau niat ini yang dibuat sebelum pada saat kita berbicara. Jadi sudah kita pikirkan atau rencanakan terlebih dahulu, kita niatkan sampai rencanakan bahwa ini yang akan saya lakukan sebelum kamu menyampaikan atau kita menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan ketika kita menggunakan will, while will is used to speak the future at the moment of speaking. Jadi will ini digunakan pada saat kita berbicara. Coba kita lihat contoh berikut. In English, the meaning I'm going to watch tomorrow indicates the plan is prepared before tomorrow. Jadi ketika kalimat I'm going to watch tomorrow, saya akan menonton besok, mengindikasikan bahwa rencana ini telah disiapkan sebelumnya dan ini merupakan prioritas. Be going to juga dikenal dengan kalimat yang dalam hal ini menunjukkan prioritas. Jadi itu memang akan dilakukan. Beda dengan will. Misalnya for example, while of course I will watch with you. So that is decision or willingness made at the moment. Jadi kalimat of course I will watch with you ini merupakan hanya kalimat bersifat keinginan atau keputusan pada saat itu berbicara. Beda dengan ketika kita mengucapkan I'm going to watch tomorrow or I'm going to go to school, berarti itu memang sudah prioritas bahwa kamu akan melakukannya. Jadi itu perbedaan misalnya kita menggunakan be going to dan will. Jadi semua sama-sama merupakan kegiatan be going to maupun will digunakan untuk menyatakan expressions of plans and intention, rencana dan atau niat melakukan sesuatu. Dan perlu ditahu bahwa misalnya untuk mengungkapkan to express the expressions of plans and intentions itu bukan hanya will atau menggunakan be going to.
Okay, to know more, let's move. Okay, the expressions of plans and intentions. Nah, ini beberapa ungkapan yang bukan hanya will dan be going to, tapi ada ungkapan yang lainnya seperti ini. First, about he or she will do the project. The answer about this expression, the first sentence of this expressions of plans and intentions, kalimat ini menunjukkan ungkapan the expression of plans and intention. Look at this, the red words, they can be changed. Jadi kata-kata yang berwarna merah ini bisa dirubah. It depends on you how to arrange the expressions of plans and intention. Jadi tergantung kita merubahnya untuk menyatakan ungkapan rencana atau niat melakukan ini, niat, ungkapan rencana atau niat. Nah, kenapa niat and plans ini, rencana ini tidak bisa terpisahkan? Karena ketika dalam hal ini kita memiliki niat, berarti terkadang niat itu sudah kita rencanakan sebelumnya, atau terkadang ketika kita membuat rencana berarti ada niat di dalamnya. So they always have a relation. Jadi selalu ada hubungannya antara plans and intention. So next, dia akan melakukan mengerjakan proyek. Jadi kalimat pertama di sini refers to plans and intention. Dia akan melakukan, dan ini bukan prioritas karena menggunakan will. It's dependent from I'm going to introduce my friend. Berarti saya akan memperkenalkan teman saya. Berarti memang dia sudah merencanakan, bahkan sudah berniat, dan itu pasti akan dia lakukan. Itu prioritas yang pasti akan dilakukannya. Beda dengan misalnya kita menggunakan will hanya sebagai kemauan atau keinginan, willingness, tanpa disertai bahwa itu prioritas. It is priority. Jadi without priority ya, kalau menggunakan will. And then next, I'm going to finish the proposal. Saya akan menyelesaikan proposal. And then next, I'm planning to make the cake tonight. Saya sedang berencana untuk membuat cake malam ini. Ini juga sama ya. Ketika hanya kita menyatakan rencana, berarti dia hanya niat. Ini belum apakah niatnya ini atau rencananya ini akan terlaksana atau tidak, itu belum pasti, belum menjadi satu prioritas. And then I fully intended to go there. Saya bermaksud atau berniat untuk pergi ke sana. I have an intention of buying that book. Saya memiliki niat membeli buku itu. I intend to do it this afternoon. Saya berniat untuk mengerjakan itu merujuk apakah ini mengerjakan pekerjaan rumahnya atau mengerjakan sesuatu yang lain. Based on the context ya, ini berdasarkan konteks. Sore ini I reckon I will go to South Korea. Saya mempertimbangkan saya akan pergi ke Korea Selatan. I want to buy the dress. I want to make a pancake. I will make the cake soon. I will make an effort to get the ticket. I will visit museum today. I would like to work at the company, and I would like to tell about my family. Perhatikan penggunaan juga selain will and be going to. Would like ini, would ini dari will tapi lebih sopannya. I would like to work at the company. I would like to tell about my family. Hanya perbedaannya seperti itu ya. Untuk would selain dia digunakan dalam bentuk past dari will, tapi digunakan juga sebagai to state a sentence that belongs to polite condition or polite sentence. Nah, jadi apakah itu tentang situasi yang sopan atau kondisi yang sopan, itu kalimat yang kita sampaikan.
Jadi ketika kita menggunakan untuk menggunakan will, be going to, or so on, I want to, or I would to like to, or I have an intention, I full intended to, I'm planning to. Jadi itu semua they belongs to plans and intentions. Untuk prioritas dan tidak prioritasnya itu merujuk ke be going to. Ketika kita menggunakan be going to berarti itu prioritas. Selain itu hanya berupa willingness, keinginan atau rencana yang dalam hal ini memang sudah direncanakan, tapi namanya sebuah rencana bisa ya bisa tidak. Tapi ketika kita menggunakan be going to berarti prioritas, kemungkinan besarnya memang pasti dia akan lakukan. And then next about this one, I would ask her about the work soon. I would rather stay at home than go fishing. It is my intention to do that. My intention is to wear the dress. My mother is going to visit my uncle. She is going to cook a cake. She would rather look another job than work there. The Moscow State Circus is going to go to Paris, and we will celebrate our anniversary in Jakarta. We will go to Bali next year, and we would like to buy that bag. Jadi kita bisa lihat banyak ungkapan-ungkapan, bukan hanya ini. Jadi untuk sekali lagi yang the red words, you can change them. Just remind you about the expression of plans and intention when we used be going to, or will, or would you like to. Jadi ketika kita menggunakan will, be going to, atau would you like to ini, I would you like to ini, bukan hanya itu, tapi bisa juga I'm planning to, I fully intended, I have an intention of, tinggal disambung, I intend to, I reckon I will, I want to buy, or I want to, and then it's my intention to, or I would rather blah blah blah, and then jadi perhatikan untuk menyusun kalimatnya, walaupun ini mungkin kelihatan cukup sulit, tapi perhatikan untuk kuncinya ketika kita menggunakan I'm planning to ini, setelah itu kata kerja seperti ini. And then of, ketika dari of ini, ketika kita menggunakan kata kerja, kita gunakan verb one plus ing, jadi kata kerjanya ditambah ing. Kemudian ketika kita menggunakan I will, pasti kata kerjanya di sini. Untuk lebih jelasnya lagi mungkin pada pertemuan berikutnya, tapi ini sebagai aturan untuk supaya kalian ketika mengganti kalimatnya yang berwarna merah ini bisa cocok ya. Jadi ketika kita gunakan will, setelah itu kata kerja pertama dan objek. Untuk penjelasan penyusunan kalimatnya bisa kalian lihat di future tense ya, ada channelnya ya. Then so I want to, setelah want to juga one ya, kemudian objek, and then I would like to, and I think that's all. And then misalnya she is going to sama I'm going to, jadi be going to itu be-nya am, is sama are, jadi bisa kalian ganti. Ketika kalian ganti she, maka be-nya jadi is, karena ini I berarti am. Jika diganti you, maka are di sini. Jika diganti they, berarti di sini are. Misalnya they are going to cook cake, mereka akan memasak kue. Jadi seperti itu. Then I think about these expressions, you will understand them, and perhatikan bukan hanya ini saja sekali lagi, tapi ada banyak, tinggal kalian ganti berdasarkan konteks dalam pembicaraannya.
Jadi untuk menggantinya bisa gunakan, misalnya kalau kalian bingung gunakan saja dulu Google Translate-nya. Benar atau salah itu urusan terakhir untuk tugas sebentar. Okay, and then next we will see in example in conversation. Okay, example. Ini the conversation between Alina and Mr. Mark. Alina, good morning sir. Good morning. Take a seat, Alina. How can I help you? Alina, our team would like to discuss about the next project. Then, where are the others? Mana mereka yang lainnya? They still have plans. They want me to discuss first. Alright, what do you bring? I just bring document first. Could you see first? Of course, give them to me. Here, sir. I hope you will give us an idea to complete the documents. I will do as much as I can. Thank you, sir. What do you think about the place? Will it be changed? I think so. Will we look for around the office? Of course. Jadi perhatikan, kita bisa lihat ungkapan yang menunjukkan plans and intention. Saya kan our team would like, ini sudah masuk. Kemudian mana lagi the first the next, I hope you will give us an idea, and then I will do as much as I can, and we'll look for around the office. Jadi ketika kita melihat yang ada di sini tidak ada be going to, berarti ini hanya sekedar sebuah keinginan, plans, willingness that refers to intention, keinginan yang merujuk pada niat bahkan atau merujuk pada rencana, hanya sebuah rencana. Nah, kita bisa melihat dari percakapan pertama, selamat pagi. Nah, katanya misalnya selamat pagi, take a seat, Alina. Silakan duduk, Alina. Bagaimana dia dapat membantunya? Alina mengatakan, our team would like to discuss about the next project. Nanti mereka akan mendiskusikan beberapa proyek berikut untuk pekerjaan di sini dimaksudkan. Or are the others? Di mana yang lainnya? They still have plans. Mereka masih makan siang. They want me to discuss first. Mereka menginginkan, atau temannya sekali ini menginginkan untuk dia mendiskusikannya terlebih dahulu ini. Alright, what do you bring? Apa yang dibawa? Oh, dia bring. I just bring the document first. Dia membawa dokumen. Could you see first? Of course, give them to me. Dapat saya melihat. Pertama, of course, give them to me, diberikan kepada dia ini dokumen, dan ini menuju ke dokumen. Di sini masuk I hope you will give us. Si Alina berharap Mr. Mark akan memberikan mereka sebuah ide untuk melengkapi dokumen yang ada. I will do as much as I can. Saya akan melakukannya sebanyak saya dapat. Then will it be changed, and then the last will we look for around the office. Jadi ini masih merujuk ke plans and intentions yang bukan prioritas karena tidak ada penggunaan be going to. Okay, and then we can see about, we will see, kita dapat melihat atau kita akan melihat ungkapan the plans, the expressions of plans and intention dalam bentuk in form of video ya. Okay, let's see. What are you doing here? I want to wait my niece. How about you? I wait my sister here. By the way, have you got annual party? Yes, I've. Will you go there? I would like to go, but I still accompany my sister at hospital. Is she sick?
No, she is asking some documents to complete her registration of Police Academy. It sounds good. I hope she will be accepted. Thank you very much. It's my pleasure. Okay, next, this is your assignment. You have listened about video before, so you will do this assignment. Jadi kalian akan mengerjakan tugas yang ada. A. Complete the following conversation by listening the following video and matching the expressions below that based on the video. Jadi kalian akan melengkapi percakapan yang ada dengan mendengarkan video berikut dan mencocokkannya dengan ungkapan yang ada pada slide berikut ini. Oke, nah ini. Untuk mencocokkannya hanya ada 10 ungkapan, tapi ini ada banyak. Therefore, you should watch the video well to match the conversation or to complete the conversation by using these expressions that has provided, ya. Jadi kalian harus menonton video dengan baik untuk mencocokkan dengan ungkapan yang ada. Dan to know about the video, let's watch the following video. Okay. Have you finished your assignment? Not yet, I'm still looking for some resources. Then, I am going to do. How about you? The last page will finish. Then, I'll check it again. Wow, what clever you are. You are amazing. Don't say like that. I think you could finish it soon. I have begun since 2 days ago. Therefore, I have almost done. It's a short time to do for you. I think I will need 3 days more. Don't give up. You can do it soon if you fight. I intend to do this assignment as soon as possible. If you need help, tell me, I would like to help you. Thank you very much. I will tell you if I need. What will you do after getting bachelor degree? I want to go to Bali. I want to have fun there for 2 days. It's a good plan. Are you alone to go there? I am going to go with my little family. I hope you will enjoy it. Have you had a plan after this? I am going to go to South Korea next year. My uncle called me 3 months ago. He wants me to see his office and learn what he do there. Wow. How lucky you are. It means that you will work there if you have finished your bachelor degree here. I hope I will work there soon. You have to fight to get your bachelor soon. Of course. I will be there soon. Thank you for your motivation. I hope you will get a job after finishing your bachelor. It's my pleasure. Thank you, I will do my best. Part B. Answer the question below based on the conversation above. Write the expression of plans and intention that belong to priority. And second, write the expression of plans and intention that belong to priority. Jadi kalian menulis ungkapan plans and intention yang merupakan prioritas yang mana berdasarkan percakapan yang tadi dan yang bukan merupakan prioritas itu yang mana. For closing our meeting today, the conclusion of this material is, jadi sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, kesimpulan dari materi ini adalah by using the expressions of plans and intentions to show how we give and ask information about intention to do something. Intention to do something means something doesn't happen yet. So we should use the future time by using two forms, be going to and will. To differ where is something that shows priority and not priority. Be going to refers to priority, whereas will and the others refer to not priority. Jadi menggunakan ungkapan rencana dan niat untuk menunjukkan bagaimana kita memberi dan meminta informasi tentang niat untuk melakukan sesuatu. Niat untuk melakukan sesuatu berarti sesuatu yang belum
terjadi, atau ketika kita melakukan kegiatan itu belum terjadi. Ketika kita memiliki niat berarti hal itu belum terjadi, baru kita rencanakan. Sehingga kita perlu menggunakan bentuk future time dengan menggunakan be going to dan will, yang membedakan di mana ketika kita menggunakan be going to dan will berarti itu menunjukkan sesuatu yang prioritas dan tidak prioritas, kegiatan atau sesuatu yang akan kita lakukan. Dan be going to ini menunjukkan kepada menunjuk ke prioritas atau mengindikasikan prioritas dari kegiatan itu, dan will dan yang lainnya bukan merupakan prioritas. I think that's all. Don't forget to do your assignment. Okay? Jangan lupa untuk mengerjakan tugasmu. Thank you. You can do it. Trust yourself. Okay? See you in next time.